Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom! Selamat datang di ibadah online Betani Kids hari Minggu tanggal 4 April 2021 bersama Kak Amsal, Kak Devi, Kak Fania. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Semua tangannya diputar. Lihat, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu untuk setiap kami. Pada hari ini, kami mau sama-sama bersuka cita, memuji dan menyembah-Mu di hari Paskah ini Tuhan. Berkati setiap kami, dan biar puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan kita ya. Yang siap katakan, yeay! Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Kak Fania, Kak Deviana, dan teman-teman di rumah, Kak Amsal pikir-pikir, minggu ini kita kok bisa ibadah 2 kali ya? Iya ya, Jumat kemarin kan kita sudah ibadah. Iya. Kak Amsal, Kak Devi, kemarin Jumat itu kita memperingati Jumat Agung kan. Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita semua. Hari ini hari Paskah. Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga setelah dia mati di kayu salib. Wih. Iya, jadi pada hari ini Tuhan Yesus itu sudah menang atas maut. Wow, keren. Mari kita mau rayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyi lebih semangat lagi ya. Katakan siap. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya
ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Kakak-kakak, Ya, di sini siapa yang punya jagoan? saya. Kak Amsal siapa jagoannya? Jagoanku adalah Iron Man. Bisa nembak. Ciu, ciu, ciu. Kalau Kak Fania siapa? Kalau Kak Fania sukanya Wonder Woman. Kalau Kak Devi juga punya jagoan loh. Siapa? Kak? Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya, karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari maut, dari dosa. Tuhan Yesus sudah menang. Wow, keren ya. Kalau Iya, gitu Kak keren. Fania juga mau jagoannya Kak Fania ganti jadi Tuhan Yesus. Amsal pun juga aku mau ganti. Idolaku, jagoanku adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa yang Yesus adalah jagoannya di rumah? Angkat tangan kanannya. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama puji Tuhan. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Hompilah hompipa, Yesus pujaanku. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari kubur, Dia mengalahkan maut. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Hompilah hompipa, Yesus pujaanku. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari kubur, Dia mengalahkan maut. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Hompilah hompipa, Yesus pujaanku. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Hompilah hompipa. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Siapa yang mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita masing-masing? Angkat tangan kanannya. Mari, taruh tangan kanannya di dada. Dan kita mau menyanyikan lagu penyembahan ini ya.
sungguh lagi kita mau memuji bersama. Kau pelindungku, Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku lihat-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. panggil namanya Yesus. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Tuhan serta kita. Mari kita mau bersama-sama menyembah nama Tuhan. Mari kita rasakan kasih Tuhan dalam penyembahan ini. Mari bersama-sama kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Engkau beserta kami. Mari bersama kita angkat tangan kita. Kita mau memuji bersama-sama. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Lebih sungguh lagi kita mau nyanyikan lebih lagi. Katakan Yesus. Aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan
kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kita semua ya Bapa. Kami rindu untuk mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, berbicaralah melalui firman Tuhan yang akan disampaikan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, urapi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kembali lagi di acara Bethany Kids News bersama saya Kak Kesia. Berita penting hari ini datang dari Yerusalem, di tempat di mana kubur Yesus berada. Telah dikabarkan hilangnya mayat Yesus dari kuburnya. Hal ini ditemukan oleh Ibu Maria bersama perempuan-perempuan lainnya saat mengunjungi kubur Yesus yang ternyata ditemukan telah kosong. Oleh karena itu kami telah tersambung dengan narasumber kami yang saat ini berada di lokasi. Shalom Pak Petrus, bagaimana keadaan saat ini di sana Bapak? Ya, saya tidak bisa menggambarkan dengan detail keadaan di sini. Saya masih bingung mengapa kuburan Yesus telah kosong. Namun Maria Magdalena telah mengatakan bahwa ia telah bangkit, seperti yang dikatakan oleh ia waktu dia di Galilea. Apakah Bapak sudah bertemu dengan Yesus hingga saat ini? Belum, saya belum sempat menemuinya. Maria berkata bahwa Tuhan Yesus telah ke Galilea mendahului kami. Dan saat ini kami sedang menuju ke Galilea untuk mengejarnya, supaya kami tidak ketinggalan. Sebentar ya, saya sedang keburu-buru. Loh, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Petrus atas informasinya. Demikian adik-adik, sepertinya Pak Petrus sedang sibuk ya, dan hendak mengejar Yesus yang dikabarkan telah bangkit. Oleh karena itu, kami akan beralih ke narasumber kami selanjutnya. Kami telah terhubung dengan narasumber kami yang kedua, yaitu Ibu Maria Magdalena. Shalom Bu Maria. Shalom, shalom. Baik Ibu, apakah Ibu dapat menceritakan kronologis ketika Ibu bersama teman-teman lainnya menemukan kubur Yesus yang telah kosong? Halo? Iya Ibu, apakah suara saya terdengar jelas Ibu? Sebentar, saya naik ke genteng dulu ya, saya cari sinyal dulu. Oh iya, baik Bu. Hati-hati ya Bu. Oh ya, sudah jelas. Iya Ibu, sudah terdengar jelas Ibu. Iya baik Bu, apakah Ibu dapat menceritakan kronologis ketika Ibu bersama teman-teman lainnya menemukan kubur Yesus yang telah kosong? Oh, jadi begini ceritanya. Tadi pagi saya dan teman-teman lainnya pergi ke kubur Yesus. Saya bersama Maria Ibu Yakobus dan Yohana pagi-pagi sekali membawa rempah-rempah seperti tradisi kami ke kubur Yesus. Tetapi tiba-tiba sesampainya di kubur Yesus, saya mendapati kubur itu terbuka. Dan saya kaget, saya langsung masuk ke dalam tetapi saya mendapati tidak ada mayat Yesus di dalam. Saat itu saya sangat sedih melihat itu, dan saya hanya terbengong melihat itu. Oh begitu ya Bu ya, jadi mayat Yesus memang telah ditemukan tidak ada dari kuburnya ya hingga saat ini ya Bu ya. Apakah ada kemungkinan Bu tanda-tanda di mana mayat Yesus ini dicuri Bu? Ya, tak lama kemudian saya melihat cahaya terang yang sangat menyilaukan hingga saya ketakutan. Lalu kami masuk ke dalam kuburan itu dan kami bertemu dengan mereka. Mereka memberitahukan kepada kami bahwa Yesus telah bangkit. Dan setelah mendengar berita itu, kami kemudian berlari keluar dan menemui para murid lainnya untuk menceritakan hal tersebut. Kalau begitu, bagaimana Bu respons dari murid-murid Yesus setelah mendengarkan kabar itu? Nah, itu dia, mereka semua tidak percaya dengan perkataan saya. Hingga akhirnya mereka semua pergi ke kubur Yesus sendiri untuk membuktikannya. Tetapi sampai di kubur Yesus, benar perkataan saya. Kubur itu telah kosong dan Yesus telah bangkit. Seperti yang dikatakan Yesus bahwa benar ini adalah hari ketiga setelah kematiannya Yesus bangkit. Oleh karena itu, hari ini kita seharusnya bersuka cita oleh karena Yesus telah bangkit dari kubur, sehingga kita diselamatkan oleh Dia. Kebangkitannya menunjukkan Yesus menang atas maut. Oh begitu ya Bu ya, berarti memang kita harus bersuka cita atas kabar ini ya Ibu ya.
Baik, terima kasih Bu Maria atas informasi yang telah diberikan. Ya, oke kalau begitu sama-sama. Kalau begitu saya turun dulu ya. Di sini anginnya kencang sekali. Iya baik Ibu, hati-hati ya Bu ya. Dadah. Ibu, tidak apa-apa Ibu? Halo Ibu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, baik. Demikian adik-adik untuk berita hari ini. Saya Kak Kesia pamit undur diri. Sampai jumpa di berita-berita selanjutnya. God bless you. Shalom adik-adik, jumpa lagi minggu ini dengan Kak Novi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, Kak Novi mau kembali ajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik boleh ambil sikap yang baik, duduk yang manis ya. Kita mulai doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkan Tuhan kami dapat menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami bisa duduk dengan baik, kami bisa duduk dengan manis Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita merayakan apa adik-adik? Ada yang tahu? Kayaknya tadi sudah sempat dibilang nih sama kakak-kakak sebelumnya. Hari ini kita mau merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, adik-adik jangan pasang muka muram lagi, jangan pasang muka sedih, tapi kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, hari ini Kak Novi lihat nih, tadi kan ada interview ya. Interview itu dengan Ibu Maria sama Bapak Petrus. Saat interview tadi, Bapak Petrus dan Ibu Maria sama-sama mengatakan bahwa mereka melihat kuburan Tuhan Yesus itu sudah kosong, nggak ada Tuhan Yesus di dalamnya. Nah, kira-kira masa mayat Tuhan Yesus dicuri sih adik-adik? Kayaknya enggak deh. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata nih bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ternyata pada hari yang ketiga dibuktikan nih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit dan tidak ada di kuburannya. Kuburannya telah kosong. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Kalau Kak Novi sih percaya adik-adik, karena firman Tuhan di Alkitab mengatakan hal yang demikian. Nah, terus waktu Tuhan Yesus bangkit dan para murid itu melihat, wah ternyata kuburan Tuhan Yesus sudah kosong. Kira-kira awalnya mereka pasti mungkin juga bingung ya, sama seperti Kak Novi awalnya. Kalau Kak Novi sebelumnya kan Kak Novi nggak tahu nih, wah kira-kira Tuhan Yesus ini gimana sih, masa mayatnya dicuri? Tapi setelah Kak Novi baca firman Tuhan, Kak Novi baru tahu nih adik-adik bahwa bukan dicuri, tapi Tuhan Yesus benar-benar bangkit di antara orang mati. Sama seperti para murid, awalnya mungkin mereka takut, mereka bingung, kok kuburan Tuhan Yesus kosong sih? Tapi Tuhan Yesus waktu itu menampakkan diri nih sama para murid. Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus menampakkan diri. Akhirnya para murid waktu melihat Tuhan Yesus dan para murid melihat nih ada tanda di tangan dan kaki Tuhan Yesus serta di lambungnya, para murid akhirnya percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, kita mau baca dulu ya adik-adik ayat hafalan kita hari ini di Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, dari ayat ini kita belajar nih adik-adik, Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Pada saat Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bisa kalah. Maksudnya gini, Tuhan Yesus itu tidak bisa dikalahkan oleh maut atau
oleh kematian adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh takut lagi. Kita mau terus percaya sama Tuhan, kita mau terus hidup dalam firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, kita juga mau bersukacita akan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Sama seperti para murid saat mereka tahu Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah pemenang, Tuhan Yesus menang atas maut, para murid juga mengalami sukacita. Jadi kita mau belajar adik-adik, kita mau bersukacita akan kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita mau hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Kita mau melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, nah begitu adik-adik firman dari Kak Novi hari ini. Sampai jumpa di firman-firman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nungguin ya. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Rahel dan Kak Yos. Tungguin adik-adik dulu. Oh, halo adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Yosa. Yeay. Ngomong, hari ini hari apa yo Kak Yosa? Tahu nggak? Hari ini hari Minggu Kak Rahel. Ya, kok hari Minggu? Hari yang lain Kak. Hari ini kita merayakan hari spesial. Hari apa itu? Oh, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yeay. Biasa juga disebut dengan hari Paskah. Nah, betul. Nah, kebetulan nih Kak Yosa lagi hias telurnya adik-adik. Emang Kak Yosa tahu apa hubungannya telur sama Paskah? Iya ya. Waktu dulu Kak Yosa kecil, itu Kak Yosa sering banget tuh ikut lomba menghias telur waktu Paskah Kak Rahel. Tapi Kak Yosa nggak tahu artinya apa. Apalagi di Alkitab, emang ada ya Kak Rahel ceritanya murid-murid Tuhan Yesus menghias telur? Nggak ada deh Kak. Aduh, iya nggak ada. Di Alkitab nggak ada ceritanya murid Tuhan Yesus menghias telur Kak Yosa. Nah, sebenarnya menghias telur itu cuma tradisi Kak Yosa. Oh begitu. Gimana itu Kak tradisinya? Nah adik-adik, tradisi itu artinya kebiasaan yang secara turun-menurun dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Jadi tradisi menghias telur itu berasal dari kaum Indo-Eropa yang ada di Persia. Dahulu mereka membagi-bagikan telur pada musim semi yang melambangkan artinya tentang kesuburan. Gitu Kak Yos. Nah, gereja zaman dulu itu ikut mengambil tradisi itu untuk merayakan Paskah karena seringnya perayaan Paskah bersamaan pada musim semi. Gitu. Musim semi sangat berarti bagi mereka karena dianggap sebagai awal musim baru. Misalnya nih, kalau di sini tahun baru kita tradisinya tiup trompet, pasang kembang api. Nah, bagi mereka itu bagi-bagi telur. Terus gereja karena sudah mengambil tradisi itu untuk ikut merayakan Paskah, gereja melambangkan sendiri arti telur itu Kak, yaitu sebagai lambang kelahiran baru. Kan Tuhan Yesus mati tuh Kak, sama seperti dosa-dosa kita sudah ikut mati di kayu salib bersama Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, kita juga ikut bangkit menjadi manusia yang baru. Jadi sudah nggak melakukan dosa-dosa yang lama kita Kak. Oh begitu. Tradisi ini berkembang ke negara Eropa dan negara lain termasuk ke Asia. Makanya waktu kecil kita juga ikut Kak merayakan Paskah dengan menghias telur gitu Kak. Nah kebetulan nih Kak, ayo kita ajak adik-adik di rumah buat ikutan lomba menghias telur Paskah. Nah kalau Kak Yose gunain ini telur kakak rebus dulu sampai mateng. Atau kalau adik-adik punya telur mainan juga boleh adik-adik pakai. Nah kalian boleh menghias sesuka kalian, sekreatif mungkin. Dan lalu nanti post di Instagram dengan tag @BethanyKidsMinistries.
bagi yang mendapatkan like terbanyak, kalian bakal dapat hadiah yang menarik dari kakak-kakak Bethany Kids Ministries. Oke adik-adik, ayo semua ikutan yuk. Kalau gitu, bentar ya Kak Yos. Loh, Kak Rahel mau kemana? Kan Kak Rahel juga mau ikutan Kak. Nggak boleh Kak, ini itu buat adik-adik yang di rumah. Oh gitu, kalau gitu kita sebarin aja Kak ke WA, ke Instagram. Ayo Kak, ke sana Kak. Oke deh, kakak taruh dulu ya. Tapi kita pamit dulu Kak. Dadah. Dadah, Tuhan berkati. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang telah memerdekakan hidup kita. Sekarang adik-adik kita mau tutup ibadah hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo adik-adik kita lipat tangan kita, tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu yang memerdekakan setiap kita Tuhan. Dan kalau hari ini kami boleh beribadah bersama Tuhan secara online, Engkau juga memberkati setiap kami Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati setiap studi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi bintang di kelasnya Tuhan. Dan berkati setiap orang tua mereka masing-masing Tuhan Yesus. Dan kumpulkan kami Tuhan minggu depan untuk beribadah bersama-sama lagi Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau berpisah satu sama lain, Engkau yang juga sertai setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.